Dan manusia-manusia seperti ini tidak bisa hidup dengan damai di dunia ini. Karena hampir seluruh aspek kehidupan manusia itu selalu berjumpa dengan yang namanya lambang yang mirip salib. Dalam pelajaran matematika, ya, ada juga lambang yang mirip salib. Kelistrikan yang kita pakai, tiangnya, itu juga mirip lambang salib. Makanan yang kita makan, ada tomat, ketika dibelah menjadi dua, itu juga mirip lambang salib. Lalu semua itu akan diprotes. Ambulans juga ada lambang salib. Hampir seluruh aspek kehidupan kita selalu berjumpa dengan lambang ini, bukan? Mikir. Salam guys, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Pavel 88 Channel dan salam waras. Ada berita yang lucu guys, di mana ada sekelompok orang, sebenarnya tidak banyak mereka ya, memprotes suatu simbol atau suatu lambang yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk merayakan atau memeriahkan 75 tahun Republik Indonesia berdiri. Apa yang salah dengan lambang tersebut? Tidak ada yang salah. Cuma yang salah otak mereka. Ya. Yang salah adalah manusia-manusia yang memprotes lambang tersebut. Apa yang mereka protes? Mereka melihat di lambang itu ada sesuatu simbol yang mirip dengan simbol agama tertentu katanya, yaitu simbol salib. Padahal itu bukan simbol salib, cuman mirip. Lalu mereka memprotes itu dengan luar biasa. Dan ini terjadi di Surakarta atau di Solo. Bahkan 2019 lalu, kelompok yang sama pernah memprotes lukisan di sebuah persimpangan jalan yang juga mirip simbol salib. Protes tersebut padahal sudah dijelaskan bahwa itu bukan lambang salib. Bahkan yang melukis itu, yang mendesain itu adalah orang Muslim. Dijelaskan oleh pemerintah, dijelaskan oleh MUI kalau itu bukan lambang salib tetapi lambang arah angin. Namun hal itu mereka tidak peduli. Mereka tetap memprotes supaya lambang tersebut dirubah. Akhirnya pemerintah Kota Solo mengecet dan merubah lambang tersebut. Luar biasa bukan? Sebenarnya tidak ada yang salah dengan lambang itu. Yang salah itu otak mereka. Isi otak mereka yang begitu fobia dengan lambang salib. Dan manusia-manusia seperti ini tidak bisa hidup dengan damai di dunia ini. Karena hampir seluruh aspek kehidupan manusia itu selalu berjumpa dengan yang namanya lambang yang mirip salib. Dalam pelajaran matematika, ya, ada juga lambang yang mirip salib. Kelistrikan yang kita pakai, tiangnya, itu juga mirip lambang salib. Makanan yang kita makan, ada tomat, ketika dibelah menjadi dua, itu juga mirip lambang salib. Lalu semua itu akan diprotes. Ambulans juga ada lambang salib. Hampir seluruh aspek kehidupan kita selalu berjumpa dengan lambang ini, bukan? Mikir. Saya heran dengan manusia-manusia seperti ini. Kalau memang otaknya sudah memiliki kebencian kepada lambang salib, maka mereka akan menjadi fobia dengan segala hal yang berbau salib. Tetapi bersyukur, berbahagialah kita. Karena firman Tuhan mengatakan, engkau akan dibenci karena namaku. Salib Kristus merupakan sesuatu kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi salib Kristus adalah kebahagiaan, adalah keselamatan, adalah hidup yang kekal. Karena di dalam salib Kristuslah seluruh dosa kita diselesaikan oleh Kristus. Karena lewat salib Kristuslah kita yang harusnya binasa karena dosa, tetapi diselamatkan oleh Kristus. Amin saudara. Oleh karena itu, biarkanlah mereka dengan kebencian mereka dan akan membawa mereka pada kebinasaan. Tetapi berbahagialah Anda yang percaya kepada salib Kristus.
Kita tidak percaya kepada kayunya, tetapi kita percaya kepada Yesus yang telah disalibkan. Kepada pribadi Allah yang jadi manusia, yaitu Yesus yang harus mati di tiang kayu salib untuk menyelamatkan saya dan saudara. Jadi walaupun mereka berkata apa tentang salib, biarkanlah mereka dengan segala kebodohan dan kebinasaan mereka. Tetapi berbahagialah Anda yang percaya kepada Yesus yang telah disalibkan, maka dosamu diampuni, maka engkau pasti memperoleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Untuk berita lengkapnya, mari kita simak apa yang menjadi persoalan, kenapa mereka memprotes lambang salib, dan apa penilaian dari para ahli tentang manusia-manusia seperti ini. Selamat menyaksikan dan salam waras. Berita ini dimuat oleh newseditor.id. Ada ormas persoalkan logo HUT RI ke-75 karena dianggap mirip simbol salib by Muhammad Qadar. 12 jam yang lalu ya. Ini berita nasional terjadi di Solo. Ya, logo ini katanya mirip salib. Takut sekali ya dengan simbol-simbol salib yang sebenarnya bukan simbol salib tapi mirip. Tapi begitu ketakutan, iman mereka terguncang ya. Oke, kita lihat saja berita lengkapnya. Editor ID Surakarta, organisasi yang menamakan diri sebagai Dewan Syariah Kota Surakarta DSKS, mempersoalkan logo HUT RI ke-75 yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Ya, ini ya, manusia-manusia yang protes dengan simbol tersebut. Coba kita klik fotonya, bisa nggak? Oh, nggak bisa. Dalam audiensi dengan pemerintah kota Pemkot Solo, mereka menganggap jika salah satu desain logo menyerupai simbol salib. Humas DSKS Hendro Sudarsono mengatakan, pihaknya menemukan desain logo yang dianggapnya mengarah ke agama tertentu dan terlanjur dipasang di beberapa tempat. Kita menemukan di beberapa tempat logo HUT RI ke-75 mirip dengan salib, kata Hendro pada Jumat 7 Agustus 2020. Lantaran hal tersebut, ia meminta Kemensesneng untuk menarik logo tersebut agar tidak menimbulkan keresahan. Untuk diketahui, rupanya ya, pada tahun 2019, sebagaimana dilansir Tirtol, kelompok yang sama juga pernah melakukan protes pada sebuah ornamen lantai di Solo yang dianggap mirip dengan simbol salib ya. Ini berarti manusia-manusia takut salib ini ya. Meskipun saat itu Pemkot Solo berupaya memberikan konfirmasi dengan sejelas-jelasnya bahwa ornamen tersebut bukan simbol salib, tapi 8 arah mata angin. Bahkan Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Surakarta, sekaligus Ketua Front Komunikasi Umat Beragama FKUB Surakarta, Subari sudah menjelaskan bahwa desainer ornamen adalah orang Muslim, sehingga tidak ada niatan sedikit pun untuk menciptakan gambar salib. Penjelasan demi penjelasan toh tidak mempan. Ya, kalau otaknya sudah diisi dengan kebencian kepada simbol agama tertentu, maka tidak boleh dia melihat sesuatu yang mirip, dia langsung tuduh kalau itu adalah simbol salib. Dan walaupun itu didesain oleh orang Muslim, walaupun sudah dijelaskan, mereka tetap tidak akan menerima itu. Itulah manusia otak yang memang sebenarnya tidak pantas ya tinggal di negara ini. Kerjanya protes melulu. Masa aksi menang. Dan akhirnya Pemkot Solo saat itu harus mengalah dengan mengecat ulang ornamen agar tidak terlihat seperti salib pada sore hari di mana demonstrasi digelar. Kecil tapi teriak atas nama mayoritas dan berani galak. Nathanael Gratias Sumatoyo, peneliti dari University of Notre Dame, Amerika Serikat, menilai aksi tersebut sebagai ulah segelintir orang. Meski jumlahnya kecil, lanjutnya, tapi suaranya besar karena bersikap agresif saat mereka
saat menekan pemerintah untuk suatu isu tertentu yang jadi perhatian mereka selama ini. Berani teriak, berani galak, seakan-akan aja mereka yang mewakili mayoritas, mengatasnamakan diri sebagai wakil dari seluruh umat beragama jelasnya. Mengkhawatirkan suatu simbol serupa salib secara ngotot apabila sudah ada bantahan dari pihak yang membangun ornamen memang tidak akan masuk akal, karena memang otaknya sudah diisi dengan kebencian ya. Tapi menurut Nathanael, hal tersebut tidak jadi soal bagi para pelaku, sebab bisa dijadikan jalan bagi kelompok penekan untuk menunjukkan eksistensinya. Seperti ingin bilang, saya ada, saya punya power, dengarkan permintaan saya, kata pria yang berkonsentrasi pada studi sosial, agama, dan politik itu. Sekali keinginan kelompok terpenuhi, daya tawar mereka naik, lanjut Nathanael. Keberhasilan itu dianggap sebagai prestasi, selayaknya portofolio untuk dijadikan jualan di hadapan elit partai. Pada akhirnya, kasus seperti protes salibisasi di Solo tidak lepas dari spektrum politik. Kelompok penekan dimanfaatkan elit-elit untuk mengejar agenda tertentu. Isu yang dibawa pun tidak jauh dari sentimen keagamaan. Muhammad Iqbal, dosen program studi agama dan lintas budaya UGM, menyepakati bahwa aksi penolakan ornamen serupa simbol salib di Solo tidak mewakili fobia masyarakat Solo. Pasalnya orang-orang yang memprotes juga sedikit, namun berani melawan pemerintah setempat dengan memainkan isu agama. Beginilah kualitas-kualitas manusia yang menurut saya sangat-sangat memprihatinkan. Mereka begitu fobia dengan salib ya, sehingga sesuatu yang mirip salib saja itu mereka curigai sebagai salibisasi kayak. Ya, oke lah guys, jadilah waras dan hiduplah berdampingan damai di bangsa ini. Jikalau Anda tidak suka dengan keragaman di bangsa ini, keluarlah, tinggallah Anda di padang gurun. Oke? Salam.